Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susatria Nova Pradana dari kelas PCKRC 2016. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kardiorespirasi. Menurut Sarkey tahun 2003, daya tahan kardiorespirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni genetik, latihan, jenis kelamin, usia, lemak tubuh, dan aktivitas. Meliputi genetik. Genetik juga meliputi daya tahan kardiovaskuler yang dipengaruhi oleh faktor genetik, yakni sifat spesifik yang ada dalam tubuh manusia sejak lahir. Peneliti dari Kanada telah meneliti tentang perbedaan kebugaran aerobik di antara saudara kandung, yaitu disigotik dan kembar identik monozigotik, dan mendapati bahwa perbedaannya lebih besar pada saudara kandung daripada kembar identik. Baru-baru ini Malina dan Boutrat tahun 1991 telah memperkirakan bahwa hereditas bertanggung jawab atas 25 hingga 40% dari perbedaan nilai VO2 max, dan Sandet Magnus Tams tahun 1994 berpendapat bahwa lebih dari setengah perbedaan genotip dengan faktor lingkungan, nutrisi, latihan sebagai penyebab lainnya. Ini mendukung pendapat bahwa cara untuk menjadi atlet berdaya tahan tinggi adalah dengan memilih orang tua dengan teliti. Kita mewarisi banyak faktor yang memberikan kontribusi pada kebugaran aerobik, termasuk kapasitas maksimal sistem respiratori dan kardiovaskuler, jantung yang lebih besar, sel merah dan hemoglobin yang lebih banyak, dan presentase tinggi dari serat otot. SO dan FUG. Faktor keturunan lainnya seperti fisik dan komposisi tubuh juga akan mempengaruhi kebugaran dan potensi performa yang tinggi. Di antaranya adalah latihan. Latihan mampu meningkatkan fungsi dan kapasitas sistem respiratori dan kardiovaskuler serta volume darah. Namun, perubahan yang paling penting terjadi serat otot yang digunakan dalam latihan. Yang kedua adalah jenis kelamin. Kebugaran aerobik anak laki-laki dan perempuan sedikit berbeda sebelum memasuki masa puber. Tetapi setelah memasuki masa puber, anak perempuan lebih tertinggal. Rata-rata wanita muda memiliki kebugaran aerobik antara 15 hingga 25%, lebih kecil daripada pria muda, tergantung pada tingkat aktivitasnya. Tapi atlet remaja putri yang sering berlatih hanya berbeda 10% di bawah atlet putra yang berusia sama dalam hal VO2 max dan waktu performa. Salah satu perbedaan antara jenis kelamin adalah hemoglobin. Komponen pembawa oksigen dalam sel darah merah. Rata-rata pria memiliki kira-kira 2 gram lebih per 100 mm darah, 500 versus 13 gram per desiliter, dan total hemoglobin berkaitan dengan VO2 max dan daya tahan. Alasan lainnya karena wanita lebih kecil dan memiliki massa otot yang lebih kecil. Atau karena rata-rata wanita memiliki banyak lemak daripada pria, atau bisa disebutkan 25% versus 12,5% bagi wanita dan pria yang sebaya. Yang selanjutnya adalah usia. Dalam tahap tersebut akan makin menurun sejalan dengan bertambahnya usia, dengan penurunan 8 hingga 10% per dekade untuk individu yang tidak aktif. Bagi yang memutuskan untuk tetap aktif, dapat menghentikan setengah penurunan tersebut, 4 hingga 5% per dekade. Dan yang terlibat dalam latihan fitness dapat menghentikan setengahnya lagi, 2,5% per dekade. Yang selanjutnya yaitu lemak tubuh.
Kesegaran dihitung per unit berat badan. Jadi, jika lemak meningkat, kebugaran akan menurun. Jadi, cara yang paling efektif untuk mempertahankan atau meningkatkan kebugaran aerobik adalah dengan membakar lemak. Yang selanjutnya adalah aktivitas. Pengaruh latihan bertahun-tahun dapat hilang hanya dalam 12 minggu dengan menghentikan aktivitas, seperti yang dikemukakan oleh Coyle, Hemmert, dan Kogan tahun 1986. Contohnya, istirahat total di tempat tidur selama 3 minggu dapat menurunkan kebugaran hingga 29% atau hampir 10% per minggu. Tetapi berita baiknya adalah kehilangan tersebut dengan mudah dapat dikembalikan dengan aktivitas yang teratur, seperti yang dikemukakan oleh Saltin et al. Tahun 1968. Aktivitas yang tidak berlebihan menghasilkan kebugaran di atas rata-rata dan keuntungan kesehatan yang besar. Latihan menghasilkan tingkat kebugaran yang lebih tinggi dan keuntungan kesehatan ekstra. Dan latihan sistematik yang panjang membantu tercapainya kesegaran jasmani. Sekian penjelasan materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.